Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala aidan wa anzir asirataka aqrabin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayatihi. Wa qala aidan Ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasul Karim. Jamaah rahimakumullah, Allah ciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai misal, dalam bab waris, perempuan mendapat satu bagian, laki-laki mendapat dua bagian. Dalam pernikahan, laki-laki ada jendela, dalam tanda petik ya, bisa berpoligami, tentu dengan syarat khusus. Tapi jangan dilihat hanya itu saja. Ada kewajiban yang terletak, yang berat ditanggung oleh laki-laki. Misalkan, ketika ayah bunda kita sudah sepuh, sudah uzur, maka anak laki-laki ini wajib hukumnya menapakohi, mengurus kedua orang tua, bukan anak perempuan. Nah, itu bedanya. Sedangkan adat di kita biasanya justru ayah dan bunda ini dekat dengan anak perempuan. Sedangkan yang mendapat warisan dua bagian justru anak laki-laki. Ini terbalik ini. Anak laki-laki mendapat warisan dua bagian, tetapi dia mempunyai kewajiban, bukan sunnah, wajib hukumnya. Anak laki-laki ini mengurus ayah bunda, terutama ketika ayah bunda ini sudah sepuh, sudah usia lanjut, mungkin juga sakit-sakitan, butuh dibelikan obat, butuh diberi makanan khusus, butuh dibimbing, diajak ke masjid. Bila perlu diajak ke masjid, anak laki-laki ini sediakan mobil, sediakan motor, ajak ayah untuk ke masjid. Itulah tanggung jawab anak laki-laki yang tidak terletak pada anak perempuan. Sekarang kita berbicara pada bab lain. Kita ini yang hadir di sini, para bapak jamaah yang Allah muliakan, laki-laki khususnya yang sudah menjadi ayah, yang sudah menjadi bapak, ada lagi kewajiban yang lain. Yaitu apa? Yaitu berdakwah kepada anak dan istri kita. Menjaga anak istri kita ini selalu ada dalam rel, selalu ada dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti tadi disampaikan di dalam mukadimah surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang dimaksud di sini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud ini adalah laki-laki. Yang dimaksud ini adalah para ayah. Yang dimaksud ini adalah para bapak, untuk menjaga pertama dirinya, yang kedua ahlinya itu istrinya dan anak-anaknya, supaya tidak terjerumus ke dalam ahli neraka, supaya tidak terjerumus ke dalam neraka.
Nah, bagaimana sekarang kita lihat diri saya sendiri khususnya nih yang sedang bicara, bapak-bapak umumnya. Apakah sudah kita sebagai ayah yang menjaga diri kita dan ahli kita, anak istri kita ini terjerumus dari api neraka? Kita lihat sekarang kemampuan kita. Jangan-jangan di usia sekian ini kita masih belum bisa baca Quran. Jangan-jangan sholatnya masih belum beres. Jangan-jangan masih belang betong. Jangan-jangan masih belum rutin ke masjid. Nah, bagaimana kita akan bisa menjaga istri kita, anak-anak kita, kalau diri sendiri kita saja tidak bisa menjaga diri kita? Oleh karena itu penting sekali para bapak jamaah yang Allah muliakan, kita ini menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka. Caranya apa? Tambah kecerdasan kita, tambah kepemahaman kita Pak agama, datangi masjid. Di masjid ini Pak, kalau Bapak mau, jamaah mau belajar Quran, ada Ustadz 2. Silahkan gratis Pak, tidak usah belajar. Di sini setiap subuh ada kajian yang kualitas kajiannya itu mungkin berkualitas S2 Pak di sini tuh. Mantap sekali. Tinggal Bapak mau saja. Jangan tunda-tunda lagi waktu Pak. Orang-orang seperti saya yang umurnya sudah 60 tahunan, Bapak-bapak juga semua terutama jangan tunda waktu lagi. Kata baginda Nabi, umur umatku ini Bena sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun saja. Mungkin 1-2 ada yang diberi kelebihan. Kalau umur-umuran saya masih belum bisa Quran, masih belum rajin ke masjid, masih belum taat beribadah, mau kapan lagi Pak? Dan ingat Pak, kalau Allah wajibkan sholat. Kalau tidak sholat, dosa dong. Allah wajibkan puasa. Kalau tidak puasa, dosa dong. Semua yang diwajibkan apabila tidak dilakukan, itu hukumnya dosa. Demikian juga menjaga anak istri kita dari api neraka, itu adalah kewajiban. Nas Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, keluarga kamu dari siksa api neraka. Manakala tidak menjaganya berarti kita dosa. Nah, ini untuk menjadi lahan introspeksi buat kita semua ini, khususnya para bapak, para ayah atau calon-calon ayah, supaya kita ini jangan hanya memberi nafkah dohir saja, makan, minum, sandang, pangan, rumah, dan lain-lainnya, kendaraan. Tetapi anak tidak ngaji dibiarkan, anak tidak sholat dibiarkan, putri kita yang tidak pakai kerudung dibiarkan. Kita yang dosa laki-laki Pak, tidak ada ceritanya perempuan itu dimintai tanggung jawab. Tidak ada ceritanya anak-anak itu dimintai pertanggung jawab. Yang dimintai pertanggung jawabnya adalah para ayah, para bapak sebagai pemimpin. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya jawabannya atas kepemimpinannya. Jadi bapak-bapak semuanya adalah pemimpin, dan awas hati-hati. Jangan santai-santai saja, jangan tenang-tenang saja. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawab, apakah anak kita sudah soleh, apakah anak kita sudah mau sholat, apakah anak putri kita sudah menutup aurat dengan sempurna, dan lain-lain. Dalam lanjutan hadis riwayat Bukhari nomor hadis 893, Muslim 1829, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Ini lebih clear lagi, lebih jelas lagi bahwa setiap laki-laki ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Tentang mereka siapa? Yaitu tentang anak istri kita. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud disampaikan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mulai umur 7 tahun. Dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat saat umur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 495. Tapi tentu saja pukulannya dengan pukulan kasih sayang. Nggak usah banyak teori, nggak usah banyak cerita. Tinggal kita kerjasama dengan istri kita. Kita mau pergi ke masjid, anak dimandikan, dikasih salin, dikasih baju yang pantas, yang layak ke masjid. Kita tuntun ke masjid Pak. Sejak kecil. Kalau sudah SMP ke atas sudah susah Pak. Sejak kecil, bahkan sejak sebelum SD. Kita biasakan anak-anak kita untuk pergi ke masjid bersama kita tentu saja. Jangan kebalikan, kitanya tidak ke masjid, anak-anaknya keluyuran di masjid, nanti main-main lari-lari di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syu'ara 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Jadi kalau kita berdakwah sebelum kepada orang lain, maka utamakan kita berdakwah nih kepada istri kita, kepada anak-anak kita.
ah bapak ada abdi mah teu tiasa sanes ustad, saya bukan ustad. Pergi suruh ngaji, pergi suruh belajar. Jangan sampai istri kita awam agama, kita tidak pernah menyuruh istri kita untuk ikut pengajian. Jangan sampai anak kita awam beragama, kita tidak pernah suruh anak kita untuk ikut ngaji. Kita risau, kita takut kalau anak kita tidak bisa matematika, tidak bisa kimia, tidak bisa fisika, tidak bisa bahasa Inggris. Lalu kita kursuskan, kita leskan, kita tambah mata-mata pelajaran, tetapi kita tidak pernah risau manakala anak kita tidak sholat, manakala anak kita tidak ngaji, dan lain-lain. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allah selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afa indal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar bi rahmatika ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. So, supakum wa tadilu, diluruskan, dirapatkan. Yang bawa HP jangan lupa mohon dikondisikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman sa'at tahda ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillahi. Salam. Syadallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.